Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan coba mengembangkan dari CRUD yang sudah kita pelajari di bagian-bagian sebelumnya. Kita akan coba kembangkan, kita coba tambahkan template, kemudian nanti kita coba tambahkan juga untuk form loginnya seperti apa. Nah, pada dasarnya untuk tutorial kali ini adalah pengembangan dari CRUD yang sudah kita pelajari dari part 1 sampai part 5 di tutorial CRUD. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung saja. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah sebuah template halaman admin, yang mana template ini sudah saya sediakan. Ini juga saya download gratis di Google, tapi untuk teman-teman yang tidak ingin pusing nyarinya agar templatenya juga sama, agar proses belajar kita lebih mudah, link unduh templatenya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nanti silakan teman-teman unduh saja jika ingin mencobanya. Oke, kita di sini menggunakan template dari Start Bootstrap SP Admin. Nah, ini sudah saya siapkan. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita ekstrak dulu template ini. Tunggu sampai selesai. Oke. Setelah terekstrak, kita ubah saja foldernya. Sekarang kita namai dengan aplikasi, atau bebas teman-teman mau menamainya apa, silahkan disesuaikan saja. Kemudian setelah kita rename, coba kita buka. Nah, di dalamnya di sini sudah ada beberapa file yang siap kita oprek nantinya. Oke, tapi sebelum itu kita perlu memindahkan dulu folder aplikasi ini ke dalam folder htdocs yang ada pada komputer masing-masing. Nah, kita bisa copy, kita bisa salin, atau kita cut saja. Nah, kalau saya cut, nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Kemudian letakkan di folder SAM yang sudah terinstall. Masuk ke htdocs. Nah, di sini kita paste. Kita copy paste, lakukan copy paste. Kita tunggu kok proses kopinya hingga selesai. Oke, setelah copy folder selesai, sekarang kita coba akses. Oke, setelah proses copy selesai, kita coba cek apakah sudah berhasil. Kita akses browser yang kita gunakan. Kemudian kita ketikkan alamat localhost _ nama folder yang sudah kita buat. Nah, jika nanti muncul seperti ini, maka artinya kita sudah siap menggunakan template ini. Nah, bagi yang masih muncul error, coba diperhatikan penulisan nama foldernya, apakah sudah sesuai dengan folder yang kita sediakan di htdocs atau belum. Nah, tinggal disamakan saja. Jika sudah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, tentunya kita harus membuat basis data dulu. Nah, caranya sama seperti di bagian pertama di tutorial CRUD. Kita akses localhost _ phpMyAdmin, tekan enter, kemudian kita buat database baru. Kita tulis saja di sini nama database-nya adalah input. Nah, kita buat database dengan nama input, atau terserah, bebas, sesuai teman-teman. Yang jelas nama database-nya harus diingat. Kemudian kita klik tombol create. Nah, nanti akan muncul database input. Nah, untuk simulasi kita akan coba tambahkan satu tabel. Yang pertama kita membutuhkan tabel untuk login. Nah, kita siapkan ada 3 kolom di dalamnya. Kita buat field yaitu ID login, kemudian username atau user, kemudian untuk menyimpan passwordnya. Integer kita buat 11 saja. Kemudian untuk auto incrementnya kita aktifkan. Indeksnya nanti otomatis menjadi primary. Kemudian untuk user kita pakai varchar saja. Untuk password, tipe dari pass kita ubah saja ke varchar. Kemudian lengthnya kita buat 50. Kalau sudah, kita klik save. Oke, tabel login sudah dibuat. Nah, kita perlu membuat satu tabel baru, yaitu tabel
siswa boleh. Kita coba buat untuk menginput data siswa. Nah, kita membutuhkan satu data lagi, yaitu satu field yang belum kita pelajari di tutorial Groot sebelumnya, yaitu ID siswa. Oke, nanti tak jelaskan, ini saya tulis dulu. ID siswa dan NIS. Nah, kemarin di tutorial Groot kita membutuhkan NIS sebagai primary. Nah, kenapa pada kesempatan kali ini kita menyiapkan sebuah ID untuk siswa? Kenapa tidak menggunakan NIS saja? Oke, pada intinya nanti NIS dan nama ini adalah data yang sifatnya dapat diubah. NIS juga bisa kita ubah sewaktu-waktu jika nanti terdapat kesalahan pada penulisan NIS. Ya, beda kalau ID siswa. Nah, kalau ID siswa nanti ini kita sifatkan sebagai otomatis dan ini tidak akan kita rubah sama sekali. Maka dari itu kita perlu menyiapkan satu field yang memang tidak akan terubah datanya, yaitu kita siapkan sebuah ID siswa. Nanti isinya juga beda dengan NIS. Untuk ID siswa kita buat auto increment juga, kemudian indeksnya primary 11, kemudian untuk tipe NIS panjangnya kita tulis saja ada 5, atau nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Untuk nama kita buat varchar, dan varchar ini kita buat 30. Nah, jenis kelamin. Untuk beberapa tipe data kita bisa menggunakan varchar dan sebagainya, tapi untuk praktikum kali ini kita coba menggunakan tipe data enum atau enum. Nah, untuk apa tipe data ini? Tipe data ini kita gunakan untuk data yang memang sudah kita tentukan isinya. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan tipe data enum atau enum. Nanti akan otomatis di bagian length atau values ini ada muncul edit enum atau set values. Kita bisa menerapkan atau menentukan isi yang boleh dimasukkan. Nah, istilahnya kalau nanti di aplikasi itu ada option button, menu option, menu pilihan. Nah, kita sudah menentukan pilihan-pilihannya. Nah, kita langsung tulis saja laki, strip laki, perempuan. Ini yang kosong kita hapus saja. Kemudian kita klik go. Nah, bedanya apa dengan varchar? Kalau varchar nanti kita bisa mengisi atau pengguna bisa mengisi sesukanya, artinya laki-laki atau mau menulis jenis kelamin yang lain itu bisa. Tapi kalau dengan enum, nanti ketika memasukkan data selain laki-laki dengan format seperti ini dan menginputkan data selain perempuan dengan tulisan seperti ini, maka nanti data tidak akan tersimpan atau proses penyimpanannya gagal. Oke, kalau sudah sampai sini kita langsung saja klik save. Oke, dua tabel sudah kita buat, yaitu tabel login dan tabel siswa beserta struktur tabelnya seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman ingat penulisannya karena nanti akan kita gunakan untuk proses pengkodingan. Jadi perlu diingat, nanti kita samakan dengan yang ada di coding. Oke, setelah ini kita langsung menyiapkan sebuah file, yaitu file koneksi seperti yang kita pelajari di tutorial Groot sebelumnya. Setelah membuat basis data, kita siapkan sebuah file koneksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Sublime Text karena ini saya menggunakan perangkat yang berbeda, tidak seperti yang ada di tutorial Groot sebelumnya. Saya menggunakan perangkat lain dan kali ini saya menggunakan perangkat yang berbeda juga. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja bagi yang menggunakan Sublime atau menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita perlu membuat sebuah file baru. Caranya sama, kita buat file baru dengan cara tombol Ctrl ditekan beserta huruf N, Ctrl N. Kita langsung tulis untuk file koneksinya, define host, nya localhost, kemudian define lagi rootnya adalah root. Oh maaf, ini kita ubah saja user biar tidak bingung. Usernya adalah root, define password kita kosongkan karena tidak ada passwordnya.
kemudian define untuk database, kita tulis saja db. Database yang kita gunakan adalah namanya input. Nah, ini perlu teman-teman ingat. Kemudian kita buat sebuah variabel koneksi, variabel alias, yang di dalamnya kita isikan berupa file koneksi, host, user, password, serta db. Oke, kita coba simpan, Ctrl S, kita masuk ke folder aplikasi yang sudah kita siapkan. Nah, kita perlu menyimpannya di sini dengan nama koneksi.php. Sekarang kita coba cek akses localhost _aplikasi _ nama filenya itu koneksi.php untuk memastikan bahwa file koneksi yang telah kita buat berhasil. Oke, kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah, nah di sini saya coba akses dulu folder aplikasinya. Ketika kita mengakseskan nama folder atau localhost _ nama folder, nanti otomatis yang terbuka adalah file index.php. Nah, ini file yang akan otomatis terbuka saat pertama kali. Kita perlu mengubahnya karena kita nanti akan menambahkan form login. Maka yang kita harapkan ketika kita mengakses localhost _ form login, nanti akan muncul pertama kali adalah form loginnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, saya asumsikan sudah paham. Nah, berarti kita perlu mengubah atau membalikan. Kita cari di sini ada file login. Oke, di sini ini ada file login. Bagaimana caranya ini kita bisa atur agar ini bisa tampil pertama kali ketika kita membuka localhost _ aplikasi ini? Simpel saja, kita bisa mengubahnya yaitu dengan menukarkan nama. Nah, indeks ini kita ubah saja namanya menjadi utama. Maksudnya adalah halaman utama yang akan nanti kita akses. Oke, kemudian file login ini kita rename menjadi indeks. Nah, sekarang kita coba refresh, maka nanti halaman utama yang telah file utama yang diakses atau yang tampil adalah file loginnya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil menampilkan file login, tapi kolom login ini belum berfungsi karena kita belum memberikan fungsi di dalamnya. Langkah berikutnya adalah kita mengoprek isi dari file login ini agar bisa berfungsi. Nah, sekarang kita panggil saja, kita buka file indeksnya yang mana di dalamnya adalah berisi kolom login di file kemudian kita perlu mengubah file indeks ini. Kita buka menggunakan Sublime Text atau aplikasi text editor yang teman-teman gunakan. Nah, di sini kita perlu mengubahnya. Untuk bagian title, ini adalah judul dari tab-nya, atau judul ini yang akan muncul di tab. Nah, ini kalau teman-teman perlu ubah silahkan diubah saja. Kalau dirasa tidak perlu ya silahkan. Di sini kita coba saja login admin. Kita simpan. Nah, ini sudah muncul, sudah berubah menjadi login admin. Kemudian di sini kita fokus ke sini langsung saja. Ada dua kolom, yaitu email address dan password. Nah, pada tampilan file login ini ada dua kolom login, yaitu kolom untuk email dan password. Sementara yang sudah kita buat tadi di tabel login adalah user dan password, artinya kita tidak membutuhkan email. Maka kolom email ini kita ubah menjadi user. Nah, email address, oke, kita langsung fokus ke sini. Email address kita rubah menjadi username. Ini juga kita perlu ubah username. Kemudian input type-nya, karena input type-nya berupa username atau teks biasa,
maka input tipe email perlu kita rubah juga menjadi teks. Oke, kalau untuk ID kita biarkan, tidak masalah. Setelah itu kolom password kita biarkan karena ini kita gunakan ya. Nah, untuk remember password kita belum menggunakan ini, jadi kita hapus saja untuk remember passwordnya, simpan. Nah, register account dan forgot password juga tidak kita gunakan, kita bisa hapus untuk memperingkas kode programnya. Nah, maka menjadi lebih simpel. Kemudian yang akan kita modifikasi berikutnya adalah tombol login. Nah, apa yang perlu dimodifikasi? Ini tombol sudah jadi ya. Nah, kita perlu perhatikan di sini nih sintaks untuk tombol login masih menggunakan link. Sementara yang akan kita coba atau kita praktikkan, kita menggunakan input type-nya submit. Kita akan menggunakan submit. Nah, tidak perlu bingung, kita tinggal pindahkan saja kelas ini lengkap. Kemudian bagian name-nya kita tulis login, value-nya kita juga perlu login. Oke, ini kita hapus saja, kita cek. Oke. Setelah itu yang perlu kita perhatikan di bagian form. Nah, seperti biasa karena kita akan menggunakan tombol atau menggunakan input type, maka di form ini perlu kita isikan action. Nah, di bagian action ini nanti kita akan coba lemparkan, artinya ketika nanti kita klik tombol login ini, ketika klik tombol login akan lempar ke halaman untuk memproses loginnya. Artinya nanti proses login tidak akan diolah di sini. Kita coba menggunakan file eksternal atau file lain. Nah, itu kita nanti akan siapkan file dengan nama proses login.php, proses login.php, kemudian metodenya kita gunakan post. Oke, kita simpan. Sekarang kita refresh, kita coba langsung saja. Kita coba isi. Nah, ini isi bebas, yang penting terisi. Kemudian kita klik login. Nah, nanti akan muncul seperti ini, not found. Yang perlu kita fokuskan bukan di sini tapi di bagian link ini. Localhost _aplikasi _proses login.php. Kita sudah berhasil masuk ke bagian atau sudah berhasil masuk ke file proses login.php. Artinya apa? Artinya sintaks yang sudah kita buat ini sudah berjalan, sudah berhasil. Loh, sudah berhasil, kenapa error? Ya, karena kita belum membuat file proses login.php-nya. Maka sistem akan memunculkan pesan bahwa file tersebut, file proses login.php not found atau tidak tersedia. Sekarang kita tinggal membuat file proses login-nya. Tapi sebelum itu kita perlu fokus lagi, kita perhatikan di bagian kolom ini. Perhatikan di kolom login, kita seperti biasa harus memberikan identitas untuk setiap kolomnya berupa name. Nah, sementara di codingan ini kita belum memberikan identitas. Oke, yang pertama kita fokus ke input tipe untuk username. Kita beri name yaitu user. Kemudian input tipe untuk passwordnya di sini kita tambahkan juga name untuk password, untuk pas kita ringkas saja. Nah, maka kita sudah menentukan kolom ini namanya adalah user, kolom ini namanya adalah pas. Sementara tombol login ini namanya adalah login, sudah kita buat tadi. Nah, oke, kita bisa melanjutkan ke langkah membuat file proses login.php-nya. Kita siapkan file baru, Ctrl New, Ctrl N. Kita buka dengan tag php-nya, dan jangan lupa kita membutuhkan file, yaitu file koneksi. Nah, oke, ini kita simpan saja agar warnanya berubah.
koneksi, maaf, proses login login.php. Nah, kemudian kita perlu membuat if set atau instruksi jika nanti ada sesuatu yang diakses atau diklik. Nah, kita sesuaikan dengan nama tombol yang sudah kita buat, yaitu nama tombolnya adalah login. Jadi di bagian if set ini kita tulis login. Artinya jika tombol login kita klik, dan kita deklarasikan variabel atau kita terjemahkan identitas yang ada di kolom ini dalam bentuk PHP-nya. Itu di kolom username namanya adalah user, di kolom password namanya pass. Kita coba buat usernya sama dengan user, passnya dengan nama pass. Oke, sampai sini kita sudah membuat deklarasi variabel. Kemudian kita membuat sebuah variabel untuk melakukan pengecekan data yang ada di tabel login untuk proses pencocokan. Oke, seperti apa maksudnya nanti saya jelaskan. Ini saya coba ketik dulu. Saya buat sebuah variabel dengan nama query, atau bebas, teman-teman sesuaikan saja. Select from tabel login where user. Nah, user ini adalah nama field yang sudah kita siapkan pada tabel login. Nah, ini user dan pass ini harus disamakan dengan yang ada di sini. Login user sama dengan usernya adalah ngambil dari variabel user ini, yang mana variabel user ini isinya nanti adalah apa yang diinputkan di kolom user ini. Nah, kemudian kita tambahkan pengecualian kedua, ya, lalu masuk where pass variabel pass. Oke, satu query sudah disiapkan. Kemudian kita lakukan proses pengecekan. Kita buat cek login. Kita akan mencoba satu fungsi yang belum dipelajari di tutorial CRUD sebelumnya, yaitu MySQL 6 rows. Kita buat sebuah variabel yaitu cek login, yang mana di dalamnya berisi sintaks MySQL 6 rows. Nah, maksudnya apa sintaks ini? Sintaks ini kita gunakan untuk mengambil jumlah data yang ada pada sebuah tabel. Oke, kita perlu fokus ke atas. Kita sudah membuat variabel query yang mana di dalamnya berfungsi untuk mengambil semua kolom yang ada di tabel login, yang mana username-nya adalah apa yang nanti kita inputkan di kolom user, dan passwordnya, maaf ini ada kesalahan, nah, kita hapus. Dan passwordnya adalah apa yang kita inputkan di kolom password. Oke, ini sudah kita aliaskan di dalam sebuah variabel query. Kemudian kita lakukan cek login menggunakan MySQL 6 rows ini. Artinya kita mengecek ada berapa data sih pada variabel ini. Ada berapa data sih yang ada pada query ini. Nah, di dalam MySQL 6 rows terdapat variabel query, yang mana variabel query ini mengambil dari sini. Jadi maksudnya kita akan mengecek ada berapa data yang tersimpan, terseleksi pada baris ini. Nah, kita akan lakukan sebuah seleksi if jika cek login itu ada 0, artinya tidak ada data di situ.
Ini kita akan coba dulu. Username tidak terdaftar. Oke. If check login sama dengan 2, double sama dengan adalah 0. Maksudnya jika di dalam cek login ini nanti terdeteksi angka 0 atau artinya tidak ada data, maka nanti akan muncul ada tulisan username tidak terdaftar. Sekarang kita simpan, kemudian kita coba kita isi bebas, kita login. Nah, nanti muncul pesan username tidak terdaftar. Kita coba cek apakah di sini ada username tadi. Nah, kenapa yang muncul adalah ini username tidak terdaftar ya? Karena memang kita belum mengisikan data di sini. Sekarang kita coba tambahkan sebuah data. Oke, ID login kita tidak perlu isi. Kenapa? Karena tadi di bagian AI atau auto increment kita sudah centang, maka nanti ini akan terisi otomatis berupa angka urutan. Usernya kita buat admin. Kemudian kita simpan, kita cek di browse, maka sudah tersimpan usernya admin, passwordnya admin. Nah, sekarang kita perlu menambahkan satu lagi, else atau sebaliknya. Jadi ketika ada posisi seperti ini, if check login sama dengan 0, kemudian ada else, berarti else ini adalah lawan dari ini. Di sini tertulis atau terbaca jika cek loginnya bernilai 0 atau tidak ada data, berarti kalau di bagian else itu sebaliknya, artinya ada data atau ada satu atau lebih itu. Anda berhasil login. Saya buat seperti ini, saya simpan, saya coba masukkan username dan password yang sesuai, saya klik login, maka akan muncul Anda berhasil login. Nah, sampai sini berarti kita sudah membuat file proses loginnya. Nah, tapi tidak seperti ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan ketika login berhasil, nanti kita akan masuk ke sebuah file, yaitu file utama yang sudah kita buat tadi atau yang sudah tersedia di template ini yang sudah kita ubah. Namun sebelum itu, file utama ini perlu kita ubah ekstensinya menjadi .php karena nanti di dalamnya akan berisi kode program PHP. Jadi file ini kita perlu ubah dulu, karena secara default, secara bawaan di template ini file yang tersedia adalah file dengan ekstensi HTML. Kita perlu ubah, yaitu dengan cara kita buka di dalam Sublime Text, kita tinggal save as saja utama, kita tambahkan ekstensi .php, kita enter. Nah, maka nanti akan muncul dua file dengan nama utama, yang satu ekstensi HTML atau HTML, yang kedua ekstensi PHP. Nah, untuk utama ini kita hapus saja karena kita sudah tidak perlukan. Yang penting di sini sudah muncul file atau sudah terubah ekstensi .php-nya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke proses login.php. Ini kita hapus dan kita header location nama.php. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita nanti berhasil login, kita akan mengarah atau langsung load ke file dengan nama utama.php. Sekarang kita tinggal coba admin login, maka nanti sudah masuk ke file utama.php. Nah, sekarang fokus kita adalah tinggal mengubah apa yang ada di file utama.php ini. Oke, ini kita close saja, kita masuk ke sini. Oke, sekarang kita ubah file utama.php di bagian title atau yang muncul nanti di tab ini, kita perlu ubah. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin mengubahnya, silakan saja. Ini saya ubah menjadi halaman administrator. Saya simpan dan saya refresh. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan sebuah menu
yang berisi data nanti yang akan kita lakukan untuk mengubah data, menghapus data dan sebagainya. Kita siapkan di sini. Ini ada menu page, charts, dan table. Page sepertinya kita bisa buka, nah seperti ini. Nah, nanti kita gunakan saja yang ini, yang biasa, menu biasa, tidak ada drop down seperti ini. Jadi untuk menu pages kita hapus beserta menu tables kita hapus. Kita sisakan menu charts saja yang akan nanti kita ubah. Oke, ini untuk nama aplikasinya start bootstrap kita bisa ubah. Misalkan aplikasiku. Nah, ini bisa teman-teman kita simpan, refresh, nanti muncul aplikasiku. Oke, berikutnya tadi kita akan mengubah menu. Kita akan mengubah menu. Yang akan kita ubah pertama kali, yang akan kita hilangkan adalah, oke, ini sepertinya sudah ada menu dashboard juga, ini saya kelupaan. Jadi nanti untuk menu page, menu charts, dan menu tables kita buang saja. Nanti kita akan lakukan modifikasi di halaman sini. Oke, kita cari menu pages. Nah, karena ini menunya menggunakan struktur li atau menggunakan maka yang perlu kita lakukan adalah menghapusnya dari sini. Oke, karena ini struktur menunya menggunakan ul dan li, maka ketika kita akan menghapuskan satu baris menu, kita mulai menghapusnya dari tag li yang paling awal. Nah, di sini kita bisa lakukan hapus di menu pages sampai li penutupnya. Begitu pula untuk chart, kemudian tables. Nah, teman-teman bisa lakukan hapus sekaligus. Kita rapikan lagi, kita simpan, kita cek, dan nanti sudah muncul hanya satu menu, yaitu menu dashboard. Menu dashboard ini yang akan kita ubah karena kita sudah menyiapkan satu tabel, yaitu tabel siswa, maka dashboard ini kita tinggal ubah saja namanya menjadi data siswa. Kita simpan, kita refresh, nah nanti sudah berubah data siswa. Oke, langkah berikutnya kita tinggal mengubah isi yang ada di dalam sini. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menunjukkan untuk menunjukkan letak sedang berada di halaman mana kita ini. Nah, sedang berada di halaman dashboard, kemudian di file overview. Nah, ini perlu kita rubah kalau memang dibutuhkan. Kita ubah saja. Pertama, kemudian siswa. Atau istilah lainnya adalah sitemap ya, kalau di website itu sitemap, yang mana ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang berada di file utama.php, kemudian nanti di bawah sini kita sedang membuka file data siswa. Nah, kita tinggal lakukan modifikasi di sini. Nah, kebetulan di halaman utama ini sudah terdapat tabel yang mana nanti kita tinggal mengeditnya saja ya. Berikutnya langkah yang harus kita lakukan, kita hapus dulu untuk kolom yang tidak kita gunakan, yaitu yang pertama kita hapus bagian sini, kita hapus saja beserta bagian area chart example-nya. Oke, tapi untuk itu saya akan menghapus dulu di bagian area chart template, area chart example maksud kami. Barangkali nanti ini kita butuhkan untuk menampilkan jumlah keseluruhan siswa misalkan. Jadi ini kita biarkan dulu, yang kita hapus adalah area chart example ya. Kita cari area chart example, nah di sini. Oke, hanya baris segini saja kita hapus, kita simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah menata tabel ini, karena tabel ini memiliki banyak data, ada 57 data. Kita perlu menghapusnya saja. Yang perlu kita lakukan untuk menghapusnya, nah, Airi. Oke, baris data pertama Airi. Nah, ini yang kita sisakan saja untuk sampelnya.
Yang lain nanti kita hapus Angela. Kita mulai hapus dari Angela. Oke, dari sini aja 3. Ini kita hapus sampai ke bawah. Kita hapus di bagian TR. Kita sisakan sekian saja. Tapi di sini kita perlu perhatikan ada 2 kolom dengan data atau isi yang sama, yaitu name, posisi dan sebagainya. Ini letaknya di mana? Nah, untuk membedakan kita perlu lihat di bagian sini. Ini ada T-head dan T-foot. T-head itu maksudnya seperti ini. Nah, ini namanya T-head. Letaknya ada di sini. Sementara untuk T-foot letaknya ada di sini. Baris paling bawah T-foot, baris paling atas T-head. Ini jika teman-teman tidak memerlukan, silahkan bisa dihapus saja untuk bagian T-footnya. Nah, ada selain T-head, selain T-foot ada T-body. Nah, ini yang nanti menjadi isi di sini. Oke, maka sudah terlihat lebih ringkas. Langkah berikutnya kita ingat fungsi untuk membuat file read atau lihat data. Kita akan coba tampilkan file lihat data di sini, tapi sebelum file ditampilkan atau sebelum data ditampilkan, kita harus menyiapkan dulu sebuah file untuk menambah data. Karena nanti jika datanya belum ada, maka di sini tidak akan muncul. Kita buat sebuah tombol. Kita buat tombol saja di atas tabel ya. Kita buat tombol di atas tabel. Data tabel example. Nah, untuk data tabel example kita perlu ubah dulu data siswa. Nah, di bagian sini kita perlu menambahkan sebuah link, yang mana nanti link ini akan mengarahkan kita ke file lihat yang mana link ini akan kita arahkan untuk mengakses file tambah siswa. Kita perlu menambahkan kelas di sini. Bagi teman-teman yang bingung, kita bisa menambahkan kelas dengan penulisan seperti ini. Ini adalah kelas yang dapat kita gunakan pada template dengan basis Bootstrap. Nah, di sini ada sisa, kita bisa tambahkan saja secara manual. Tag BR, tidak masalah. Oke, kita tambah satu lagi. Nah, oke, nanti di sini sudah muncul satu tombol, yaitu tombol tambah siswa. Tapi sebelum itu kita perlu lakukan dulu yang namanya pemisahan sebuah kode program. Loh, apa yang perlu kita pisahkan? Oke. Pada intinya nanti yang kita inginkan buat untuk posisi header, menu dan sebagainya serta footer, kita tidak perlu menuliskan ulang, artinya hanya satu kali saja. Nanti yang berubah adalah isi yang ada di data sini saja, atau kolom sini saja, kolom kanan yang akan berubah. Sementara untuk kolom kiri dan kolom atas kita tidak perlu mengubahnya lagi, artinya bersifat statis. Nah, kita perlu memisahkan antara file atau codingan header, sidebar dengan body ini, memisahkan dalam bentuk file yang berbeda. Dari itu kita lakukan pemindahan, dimulai dari container fluid ini. Container fluid ini kita cut ya, Ctrl X, kita buat sebuah dokumen baru, kemudian kita pastekan di dokumen baru ini.
Kemudian dokumen baru ini kita simpan. Kemudian kita siapkan satu folder lagi, yaitu folder halaman. Oke, jika folder halaman sudah dibuat, kita masuk, kemudian kita simpan dengan nama data siswa.php, data siswa.php, enter. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, lalu di sini kita ngapain? Oke, sebelum itu kita simpan dulu, kita cek. Nah, nanti jadinya kosong seperti ini. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan, kita melakukan fungsi take php. Kita menyiapkan sebuah file get yang mana isinya nanti halaman halaman variabel hal, kemudian isinya adalah variabel underscore get halaman. If iset variabel hal, maka if variabel halnya adalah data siswa, maka include. Nah, ini nanti saya jelaskan, ini saya tulis dulu, garis miring else nya kita samakan. Oke, kita buat seperti ini. Ini saya jelaskan sedikit kenapa kita perlu membuat seperti ini. Oke, nanti kita jelaskan setelah praktik ke tahap ubah dan hapus. Yang perlu saya jelaskan di sini yaitu di baris ini, baris PHP-nya. If iset jika variabel get halaman. Nah, ini variabel get halaman ini apa? Oke, ini nanti kita jelaskan. Oke, yang perlu saya jelaskan di sini adalah di bagian tag PHP ini. Kenapa kita buat seperti ini? Oke, kita fokus dulu ke bagian sini. Ini kita gunakan untuk membuat pemanggilan file dengan yang perlu saya jelaskan di sini. Kenapa kita buat seperti ini? Nah, ini adalah fungsi yang bisa kita manfaatkan apabila nanti kita menginginkan sebuah header dan sidebarnya tetap, kemudian nanti yang berubah hanya kontennya saja, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini akan saya jelaskan nanti setelah file ubah dan hapus kita buat. Nah, sementara seperti ini dulu, teman-teman tinggal mengikuti. Nanti saya jelaskan kenapa harus dibuat demikian. Oke, langkah berikutnya kita kembali ke file data siswa. Nah, di file data siswa ini kita bisa langsung membuat kode program untuk lihat datanya, tidak masalah sebenarnya. Kita langsung saja fokus ke bawah.
Seperti biasa, seperti di bagian CRUD atau tutorial CRUD sebelumnya, kita membuatnya di baris ini di antara tr ya. Kita buat sebuah variabel. Kita bisa membuat variabel query atau membuat variabel dengan nama bebas, sesuaikan saja. Yang penting teman-teman perlu mengingatnya. Sini. From tabel siswa order by, kita akan mengurutkan berdasarkan NIS yang urutan ascending. Seperti biasa kita menggunakan looping while. Ambil siswa. Nah, buat variabel ambil siswa yang mana di dalamnya berisi MySQL fetch array, kemudian query. Kita buat echo seperti ini. Untuk mempermudah, tr di baris ini kita pindah saja. Nah, seperti ini. Nah, yang kita inginkan nanti ada 1, 2, dan 3 kolom ya, 3 kolom. Tapi kita nanti coba tambahkan 1 kolom, yaitu untuk nomor urut. Kita nanti buat nomor urut. Nah, untuk membuat nomor urut kita perlu menyiapkan sebuah variabel, yaitu nomor. Tulis saja 0, kemudian di bawah while ini nomornya kita bahkan simbol plus, yang mana nanti akan dimaksudkan untuk memberi pengurutan angka. Oke. Di bagian kolom pertama di sini akan kita ubah menjadi nomor. Kolom kedua saya akan beri nama. Kolom kedua kita beri NIS. Kemudian kolom berikutnya kita beri nama lengkap. Kolom ini kita beri nama jenis kelamin. Kemudian kolom yang berikutnya kita beri opsi. Oke, kolom yang pertama adalah nomor. Kita tulis saja variabel nomor. Kita ngambil dari sini variabel no, kita panggil. Kemudian variabel kedua adalah NIS. Nah, NIS ini karena sudah mengambil pada sebuah tabel yang sudah kita aliaskan dengan fungsi perulangan ini yang diwakili oleh variabel ambil siswa, maka kita perlu saja langsung menulis variabel ambil siswa NIS. Nah, penulisan NIS ini harus disamakan dengan field yang sudah kita buat di database. Ini harus disamakan. Kemudian yang kedua, dapat variabel ambil siswa, datanya adalah berupa nama, dan variabel ambil siswa yang berikutnya isinya adalah berupa kelamin. Kemudian variabel terakhir dengan nama opsi. Oke, setelah ini untuk tr yang ini karena kita sudah tidak memerlukan, kita hapus saja. Kemudian ada satu tabel atau kolom tersisa, kita hapus. Begitu pula kolomnya di sini kita hapus, kita simpan. Nah, kita perhatikan tadi kita menemukan ada error di sini. Data siswa.php baris ke 100 di mana variabel koneksi tidak terdefinisi. Oke, kita perlu cek. Nah, jika terjadi seperti ini, artinya variabel koneksi yang ada di baris 100 di file data siswa.php, ini data siswa.php baris ke 100 ada variabel koneksi ini tidak terbaca. Kenapa? Oke, karena kita belum menambahkan atau belum mengincludekan, belum memanggil file koneksi.php. Nah, di mana kita bisa menambahkannya? Apakah di data siswa? Nah, untuk kasus seperti ini kita tidak diharuskan untuk menambahkan di data siswa. Nah, untuk memberikan efisien dalam penulisan kode, kita cukup menambahkannya di file utama.php karena data siswa ini adalah file yang dipanggil dari file utama.php ini. Nah, maka dari itu kita cukup menambahkan file koneksinya di sini. Nah, di sini kita belum memanggil file koneksi apapun. Kita lakukan saja
pemanggilan untuk file koneksi di bagian atas di sini. Kita buka dengan tag PHP, kita tulis require koneksi.php, tag tutup. Maaf, ada ketik yang kurang, kita simpan. Nah, ketika kita menggunakan Bootstrap dengan fitur atau dengan memanfaatkan fitur data table, nanti ketika data tidak tersedia nanti akan muncul no data available in table. Nah, kenapa muncul demikian ya? Karena memang kita belum menambahkan sebuah data di tabel siswa ini. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat file tambah siswanya. Untuk membuat file tambah siswa, kita fokus lagi ke tombol tambah siswa. Oke, ini di bagian hrefnya kita tuliskan utama.php tanda tanya halaman sama dengan tambah siswa. Nah, ini nanti kita jelaskan kalau program ini sudah selesai. Kita perlu membuat file yaitu tambah siswa. Kita perlu membuat file tambah siswa untuk mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Teman-teman bisa melakukan copy paste yang ada di tabel data, yang ada di file data siswa ini, maksudnya kita copy kemudian kita pastekan ke dokumen baru ya. Kita buat dokumen baru, Ctrl N, kemudian kita simpan. Nah, kita simpan di dalam folder halaman yang sudah kita buat, disatukan dengan file data siswanya. Tambah siswa.php. Nah, kita enter. Setelah itu kita coba refresh. Nah, di bagian tambah siswa sudah muncul link. Kalau teman-teman bisa perhatikan di pojok kiri bawah di sini. Nah, itu muncul di sini ya kan? Utama.php dan halaman sama dengan tambah siswa. Kita coba klik. Nah, setelah diklik, maka di sini akan tampil kosong. Loh, kenapa bisa kosong? Nah, karena kita belum menambahkan tambah siswa ini di bagian utama. Karena di halaman utama ini tadi kita baru menambahkan file data siswa. Jadi kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Kita tulis sama persis tambah siswa include halaman tambah siswa.php. Simpan, kita refresh. Oke, jadi kita perlu menambahkan. Oke, jadi kita perlu menambahkan tambah siswa include halaman tambah siswa.php. Jangan lupa titik koma, semikolon. Kita refresh. Nah, nanti di linknya sudah berubah menjadi tambah siswa. Loh, kenapa isinya sama dengan seperti yang ada di data siswa? Ya, karena memang tadi kita melakukan copy paste dan ini belum kita rubah. Sekarang kita rubah posisi tambah siswa ini agar menjadi kolom input data. Oke, sekarang kita hapus dulu kolom yang bagian ini, atau kita ubah dulu di bagian atas. Utama, kemudian tambah siswa. Kita coba cek. Nah, sudah berubah tambah siswa. Untuk kolomnya ini kita tidak perlukan di halaman tambah, kita hapus saja. Kita hapus sesuai seperti yang diperlukan. Oke. Sepertinya kita harus hapus dari bagian row hingga sini. Kita hapus, kita simpan, kita refresh. Data siswa ini juga perlu kita rubah menjadi tambah siswa. Nah, kemudian kita lakukan perombakan lagi di sini.
kita hapus, kita simpan lagi, maka sudah kosong. Nah, untuk update yesterday kita juga sepertinya tidak perlukan, jadi kita bisa hapus baris ini, kita cek lagi. Nah, maka kita tinggal membuat kolom saja. Teman-teman bisa menggunakan fungsi div untuk membuat kolom baru, atau bisa juga menggunakan tabel. Kita di sini coba gunakan saja fungsi tabel. Username, nis. Oke, sebelum membuat ini, oke, pada praktikal ini kita menggunakan tabel saja. Sebelum itu kita buat sebuah form, karena kita akan memasukkan data-data menggunakan form. Kemudian form action kita biarkan kosong, karena nanti olahan data akan dilakukan di file ini. Kemudian kita buat tabel btr stratd nya, kemudian kita buat nis, dan input type nya text, name nya nis, dan kelasnya kita buat form control. Nah, ini agar tampilannya lebih menarik. Oke, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang bingung, ini coba kita hapus. Nah, nanti jadinya menjadi seperti ini. Oke, maaf, ini kita perlu menambahkan td lagi agar input ini masuk ke dalam sebuah kolom. Simpan. Nah, oke, ketika kita menulis seperti ini atau standar, nanti hasilnya akan seperti ini kolomnya. Karena kita menggunakan fungsi template dari Bootstrap yang sudah terinstall template Bootstrap, maka kita bisa menambahkan kelas form control ini untuk agar tampilannya lebih smooth. Nah, untuk tabel agar tidak berdempetan, kita bisa menggunakan kelas juga yang sudah difasilitasi oleh Bootstrap, yaitu berupa tabel. Nah, nanti jadinya seperti ini. Untuk nis kita sudah, kemudian kita copy paste saja baris ini. Untuk nama lengkap, tipe teks, name nya jangan lupa nama, ini form control sama. Oke, kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah jenis kelamin, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, karena ini biasanya identik dengan option file atau pilihan berupa opsi gitu, kita coba memanfaatkan fungsi select option. Nah, untuk select juga kita bisa berikan kelas yaitu form control. Kemudian kita buat sebuah opsi, option value nya laki-laki. Kita samakan format penulisannya dengan yang ada di tabel yang sudah kita buat dalam bentuk enum, tipe data enum. Perempuan, kita simpan, kita coba. Nah, maka di sini sudah muncul seperti ini. Langkah berikutnya kita harus menyiapkan sebuah tombol. Kita buat tr baru. Nah, untuk kolom ini kita kosongkan saja, yang perlu kita fokus ke sini. Input type-nya kita rubah jadi submit, name-nya adalah tambah. Untuk value, untuk tombol kita memerlukan value, tambahkan. Kita simpan, kita refresh. Oke. Nah, untuk kelasnya kita tidak menggunakan form control karena button punya kelas sendiri dalam Bootstrap, yaitu kita bisa memanfaatkan btn primary dengan warna tombol biru, atau kita bisa memanfaatkan btn success untuk tombol berwarna hijau, atau kita bisa memanfaatkan btn warning untuk memanfaatkan tombol berwarna kuning, atau btn danger untuk warna merah, dan ada btn info untuk warna biru muda. Nah, nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Saya coba pakai btn info untuk warna tombolnya. Oke, kalau ini sudah selesai, kita buatkan atau kita terapkan fungsi grid yang ada di tutorial grid yang sudah kita pelajari. If is set
variabel pos yaitu tambah. Nah, variabel pos tambah, kemudian kita deklarasikan apa saja variabel yang diperlukan, yaitu variabel nis, variabel nama kita juga perlukan, kita samakan namanya nama. Oke. Kemudian untuk jenis kelamin tadi kita lupa belum menambahkan identitas. Untuk menambahkan identitas kita tidak menambahkan di optionnya, tapi di bagian select. Bagian select ini kita beri saja name CK, kita ringkas berupa CK. Maka di sini kita bisa buat sebuah variabel CK dengan isinya adalah variabel post CK. Kemudian kita bisa langsung menambahkan fungsi untuk tambah. Kita buat variabel tambah yang mana di dalamnya berisi query, insert into siswa values. Nah, di sini kita perlu perhatikan untuk tabel siswa ada 4 kolom, 1 2 3 4. Sementara di sini kita menyiapkan 3 variabel. Yang mana kolom ID siswa ini tidak akan kita isi karena nanti akan terisi otomatis. Nah, untuk terisi otomatis kita bisa menuliskan seperti ini, tidak masalah. Kolom yang pertama yaitu 0, atau kita kosongkan karena nanti akan terisi otomatis. Oke, ini sudah kita nulkan. Kolom yang kedua urutannya adalah nis. Kolom yang ketiga adalah nama. Kolom yang terakhir adalah kelamin. Oke, berarti di sini kita urutkan. Variabel nama kita panggil dan variabel CK kita panggil. Simpan. Nah, setelah ini berhasil, kita perlu menambahkan meta untuk melakukan refreshing. Nah, kemudian kita perlu menambahkan, kita bisa menggunakan header location utama.php. Nah, di bagian ini kita lakukan sebuah seleksi. Jika variabel tambah itu bernilai true atau berhasil, atau data berhasil ditambahkan maksudnya, maka dia akan melakukan redirect ke halaman utama.php. Kita simpan, kita coba cek refresh. Kita coba tambahkan nisnya 1 2 3 4, nama lengkapnya Arif SE, kelamin laki-laki, tambahkan. Oke, bisa.
Oke, pada baris ini kita perlu menambahkan meta untuk melakukan refresh. Meta http equif-nya adalah refresh dan kontennya buat 0. Setelah itu kita langsungkan dengan URL utama.php. Nah, jadi nanti ketika di sini kita perlu menambahkan sebuah seleksi. Jika variabel tambah bernilai true atau variabel tambah setelah membuat variabel tambah, kita perlu membuat seleksi. Itu jika variabel tambah bernilai benar atau data yang diinputkan adalah sesuai, maka kita perlu menyiapkan sebuah meta untuk melakukan refresh atau redirect ke halaman utama. URL utama.php. Jadi maksudnya ketika data yang diinputkan nanti berhasil dan sesuai, maka nanti halaman ini akan otomatis melakukan redirect atau refresh ke file utama.php. Oke, kalau sudah ini kita simpan, kita cek, kita inputkan 1 2 3 4 atau bebas, mengangkatnya Arif SE. Kemudian di bagian jenis kelamin kita klik tambahkan. Jenis kelamin kita klik laki-laki atau ya disesuaikan saja. Kemudian kita klik tombol tambahkan. Nah, maka nanti akan otomatis masuk ke halaman utama.php. Di sini kita coba cek di halaman atau di tabel, maka data sudah masuk. Nah, untuk ID siswa ini karena saya sudah nyoba beberapa kali, saya sudah mencoba menginputkan beberapa kali, jadi di sini tertulis 5. Nah, ini tidak masalah jika punya teman-teman nanti tertulis 1 atau 2 dan sebagainya.
Oke, setelah tambah data berhasil, kita coba siapkan ubah dan hapus di bagian opsi. Kita masuk ke data siswa. Di bagian opsi ini kita buat sebuah link yang nanti akan mengarah ke halamannya dengan upah siswa kemudian ref utama.php halaman sama dengan hapus siswa. Kita simpan, kita cek. Nah, seperti ini sudah berupa link, tapi ini sepertinya kurang menarik. Kita bisa modifikasi agar link ini menjadi sebuah tombol atau tampilannya agar menjadi sebuah tombol. Kita bisa menggunakan kelas yang tombol tadi. Kita coba simpan. Nah, maka jadi sebuah tombol. Kemudian untuk hapus, kita juga bisa menambahkan kelas yang sama, dtn, namun kali ini versinya adalah danger atau yang warna merah, jadi sebagai pembeda. Oke, kalau sudah sampai sini kita belum cukup untuk sampai ubah siswa saja, kita perlu menambahkan ID-nya. Nah, ID ini yang akan kita bawa datanya sebagai acuan untuk mengubah file atau menghapus file. Ambil siswa, ID siswa. Nah, dari mana ID siswa ini? Ini perlu teman-teman ingat, ini adalah data yang kita ambil dari field pertama pada tabel siswa. Nah, ini. Begitu pula untuk file hapusnya. Kita tambahkan. Oke, mohon maaf, ini ada sedikit kekeliruan untuk tanda tanya yang sini. Kita ubah menjadi simbol dan. Ya. Nah, tanda tanya cukup di depan saja. Untuk selanjutnya kita menggunakan dan. And ID siswanya, ID-nya sama dengan ambil siswa, ID siswa. Kita simpan, kemudian kita refresh. Maka kalau teman-teman perhatikan di bagian pojok kiri bawah, di bagian link, nanti sudah tertulis ID-nya 5. Nah, ID 5 ini dari mana? Yaitu ini, ID 5. Jadi maksudnya kalau ID 5 berarti yang dipanggil adalah data dengan nama Arif. Sekarang kita coba buat file ubah. Untuk file ubah, untuk mempersingkat waktu, kita lakukan hal yang sama, modifikasi dari file tambah. Kita Ctrl A, kita copy, kita buat file baru, kita pastekan, kita simpan dengan nama ubah siswa .php. Kemudian ini kita ubah juga, kita edit di ubah siswa. Kita cek, maka akan tampil blank, kosong. Kenapa demikian? Karena kita belum menambahkan ubah siswa di halaman utama ini. Kita lakukan copy paste saja. Kita ubah siswa, simpan, kita refresh. Nah, nanti sudah muncul ubah siswa. Kemudian langkah berikutnya di ubah siswa ini kita perlu membuka tag PHP untuk mengambil nilai dari ID-nya. Nah, untuk penulisan query kita bisa melangsungkan dengan cara seperti ini. Fetch array yang mana di dalamnya berisi MySQL query select from tabel siswa query ID siswanya kita ambil dari array. Nah, seperti ini pun kita bisa melakukan, artinya lebih ringkas. Nah, ini teman-teman paham dengan proses penulisan dan logikanya.
Kenapa di sini ada 2 petik? Karena ya di depan sudah kita buka dengan 2 kurung tutup, maka di belakang kita juga tutup dengan 2 kurung tutup. Maka variabel yang akan kita gunakan adalah variabel data. Kita fokus ke NIST. Kita perlu menambahkan sebuah value seperti biasa. Kita buka dengan tag PHP, kita tuliskan echo variabel data. Apa yang akan kita ambil? Yaitu di kolom ini adalah data NIST. Kita simpan, kita cek apakah berhasil, maka sudah muncul. Itu perlu untuk nama. Kita perlu menambahkan value PHP echo variabel data nama, kita simpan. Nah, untuk jenis kelamin, juga sebenarnya di sini kita perlu menyiapkan sebuah echo yang mana isinya kita mengambil dari variabel data, kemudian kelamin. Variabel kita copy paste saja. Kita buat satu option lagi untuk pembatas, kita disablekan. Nah, fungsinya untuk apa? Kita coba cek. Nah, ini fungsi dari disable. Di sini akan ada jeda. Nah, ini data yang kalian pilih tadi. Oke, setelah itu kita perlu mengubah juga bagian name. NIST underscore ubah, nama underscore ubah, CK underscore ubah. Tombolnya kita juga perlu menjadi tombol ubah. Ubah data, simpan. Ubah kita gunakan pattern warning agar sama dengan tombol ubah di sebelumnya, yaitu warna kuning. Dan kita perlu scroll ke bawah mengubah fungsi ini menjadi ubah. NIST ubah kita juga perlu kita lakukan. Ubah perlu kita lakukan. Nama ubah juga kita perlu disamakan. Ubah. Kemudian untuk sintaksnya perlu teman-teman ingat, untuk melakukan ubah data kita menggunakan update, kemudian nama tabelnya siswa set. Apa saja yang mau diubah, yaitu NIST. NIST diubah berdasarkan variabel NIST ubah. Kemudian nama diubah berdasarkan variabel nama ubah. Dan CK atau kelamin kita perlu ubah dengan variabel CK. Where data apa yang diubah berdasarkan ID siswa, yang mana ID-nya itu mengambil dari variabel ID yang ada di atas. Jadi nanti yang berubah hanya siswa yang memiliki ID yang kita bawa saja, yaitu pada tombol ini, yaitu ID-nya adalah 5. Di sini muncul ID 5. Nah, maka data siswa dengan ID 5 saja yang terubah. Setelah ini kita simpan. Kita coba refresh, kita lakukan ubah. NIST-nya kita coba 54321. Nah, Arif Aliyah, misalkan nama lengkap saya rubah Aliyah, Islamnya perempuan, saya klik ubah. Maka di sini nanti akan muncul undefined variable tambah ubah siswa baris ke-60. Kita perlu cek ada yang kurang nampaknya. Oke, variabel ini kita lupa belum ubah. Kita lakukan proses ubah. Kita simpan ubah, maka nanti akan berubah datanya. 54321 nama lengkapnya Aliyah, jenis kelamin perempuan. Oke, ubah data sudah. Kita coba melakukan hapus data. Untuk hapus data kita tidak membutuhkan kode yang cukup banyak. Kita siapkan sebuah file baru. Kita buka dengan tag PHP, dan kita buat satu variabel untuk mengambil ID, dan kita lakukan fungsi
hapus. Untuk menghapus kita bisa memanfaatkan sintaks SQL, yaitu delete from tabel siswa where ID siswanya berapa. Nah, itu berdasarkan yang ada di variabel ID. Nah, kemudian untuk redirect atau refreshnya kita ngambil saja diubah, kita pastikan gitu. Sini kita ubah hapus. Oke, kita simpan di folder halaman di sini. Nah, hapus siswa.php. Kita jangan lupa perlu menambahkannya di file utama. If variabel halnya adalah hapus siswa, maka include halaman hapus siswa.php, koma. Oke, kita refresh, kita coba klik tombol hapus. Nah, dia akan muncul hapus siswa, tapi di sini ngeblink. Kenapa? Oke, kita perlu fokus di bagian link sini, hapus siswa, S-nya 1. Nah, sementara yang tadi kita tambahkan S-nya adalah 2. Jadi gimana yang perlu kita ubah? Kita perlu tahu dulu hapus siswa ini kita ambil dari mana. Oke, tadi kita mengambil dari tombol hapus. Oke, tombol hapus letaknya di mana? Di file utama.php. Atau lebih tepatnya ini di file data siswa. Berarti kita perlu mengakses data siswa, kemudian tombol hapus. Nah, di sini hapus siswa, S-nya kita tambahkan 1. Kita refresh, hapus. Oh, nanti akan muncul error lagi. Hapus siswa online ke 7. Hapus siswa baris ke 7. Nah, di sini terlalu banyak kurung kurawal. Kita hapus salah satu. Kita simpan. Kita hapus lagi, nanti akan muncul hapus siswa baris ke 3. Oke. Di sini kita kurang variabel koneksi. Kita simpan. Kita hapus lagi, maka data sudah hilang. Langkah berikutnya kita tinggal membuat file untuk logout. Oke, kita coba dulu akses no logout. Oke, ada dua tombol cancel dan logout. Di sini ada keterangan ready to leave. Oke, sekarang kita perlu cari dulu tulisan tersebut, yaitu di ready to leave. Nah, oke, di sini muncul seperti ini. Ketika kita klik nanti tombol cancel, oke, berarti nanti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika nanti kita klik tombol logout, ini akan mengarah ke file login.html. Nah, ini yang perlu kita rubah. Karena file login tadi sudah kita alihkan menjadi file index, maka kita perlu mengubahnya jadi index.html. Kita coba refresh dan kita klik logout. Kalau cancel tidak terjadi apa-apa. Kalau kita klik logout, maka akan kembali ke halaman login. Oke, sampai sini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang bisa dimengerti, karena di bagian ini kita masih sama-sama dalam tahap belajar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.